find two more. One on the number 3 elevator. Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang pengawal swasta yang mendapat tugas mengawal seorang pembunuh bayaran sampai ke persidangan. Oke, sebelum kita tonton, kita intro. Film dimulai di negara Inggris. Seorang pria bernama Michael serta rekan-rekannya sedang mengawal seorang klien orang Jepang ke bandara. Mereka ini bekerja sebagai pengawal swasta di perusahaan yang didirikan Michael. Tapi saat si klien baru duduk di pesawat pribadinya, dia justru tewas ditembak sniper dari jarak jauh. Sejak kejadian tersebut, perusahaan si Michael ditutup pemerintah. 2 tahun kemudian di negara Belarusia, tepatnya di sebuah pedesaan, seorang presiden bernama Jukovic mengunjungi rumah seorang profesor bernama Disivov. Si Jukovic ini terkenal diktator dalam memimpin. Seperti saat ini, di hadapan si profesor, dia menembaki istri dan anaknya gara-gara si profesor menulis makalah yang berjudul "Satu-satunya cara agar negara bisa maju adalah dengan memberantas pemimpin yang melakukan pembunuhan massal kepada rakyatnya sendiri." Singkat cerita, si Jukovic sudah lengser dari jabatannya dan saat ini dia diadili di pengadilan internasional yang berada di Belanda atas kejahatannya selama ini. Dan Profesor Disivov menjadi salah satu saksi. Dia pun menceritakan saat si Jukovic mengeksekusi istri serta anaknya di hadapannya. Tapi pengacara si Jukovic keberatan serta menolak kesaksian si profesor karena tidak ada bukti yang menguatkan kesaksiannya. Hakim pengadilan pun menerima keberatan sang pengacara dan memutuskan menskor persidangan sambil menunggu ada orang yang mau bersaksi lagi serta membawa bukti yang cukup. Kita ke negara Inggris, tepatnya di kantor Interpol, di mana agen Interpol sedang melakukan penawaran dengan pembunuh bayaran bernama Darius, di mana beberapa hari yang lalu si Darius berhasil ditangkap dan dipenjara gara-gara kejahatannya selama ini. Di sini agen Interpol meminta supaya si Darius mau bersaksi di persidangan si Jukovic. Dengan imbalan istri si Darius yang dipenjara akan dibebaskan serta mendapat pengampunan penuh. Mendengar tawaran tersebut, si Darius pun langsung menandatangani perjanjian yang disodorkan Interpol. Melihat itu, si direktur Interpol bernama Kasoria langsung memberi perintah untuk membawa si Darius ke Belanda. Film berlanjut, si Kasoria mengenalkan seorang agen wanita bernama Amelia kepada si Darius, di mana si Amelia ini adalah pemimpin tim yang akan mengawal si Darius ke Belanda. Sebelum berangkat, si Kasoria serta wakilnya yang bernama Russell mengingatkan si Amelia supaya hati-hati. Tapi setelah beberapa saat di perjalanan, rombongan yang membawa si Darius diserang sekelompok pria bersenjata, dan yang selamat hanya si Amelia bersama si Darius, dan mereka berdua berhasil melenyapkan semua penyerang tersebut. Film berlanjut, si Darius melarang si Amelia mengangkat HP-nya yang terus berdering
karena dia mencurigai si Jukovic mempunyai orang dalam di Interpol. Dia pun meminta si Amelia menyiapkan perlengkapan medis terutama darah untuk mengobati luka tembaknya. Tapi dia meminta si Amelia menghubungi orang selain anggota Interpol untuk mengantar pesanannya tersebut. Setelah menimbang-nimbang omongan si Darius, akhirnya si Amelia memutuskan menelepon si Mikhail yang saat ini sedang berada di Dorsmir. Setelah terhubung, si Amelia langsung menyuruh si Mikhail membawakan 2 kantong darah golongan darah O ke alamat yang dikirimnya secepat mungkin. Awalnya si Mikhail menolaknya karena dia takut diperalat si Amelia, tapi si Amelia justru mengancam akan melaporkannya ke Interpol atas pekerjaannya yang membuka jasa pengawalan secara ilegal, dan kliennya rata-rata orang yang bermasalah dengan hukum. Mendengar ancaman si Amelia, dengan terpaksa si Mikhail pun menurutinya. Sedangkan di kantor Interpol, si Kasoria baru selesai menerima telepon dari anggotanya yang berada di TKP. Mendengar si Darius menghilang, si Kasoria mengutarakan kecurigaannya kepada si Russell, pasti ada orang dalam yang membocorkannya. Setelah itu si Kasoria menyuruh si Russell berangkat ke Belanda untuk menginterogasi si Jukovic. Film berlanjut, si Mikhail baru tiba di tempat si Amelia membawa pesanannya. Si Amelia pun menawarkan pada si Mikhail untuk mengantarkan paket yang bernilai tinggi, tapi si Mikhail langsung menolaknya. Setelah itu si Amelia menunjukkan tempat paketnya, tapi begitu bertemu si Darius, mereka berdua langsung baku hantam. Hingga tak lama kemudian si Darius justru pingsan akibat kehabisan darah. Kita ke Belanda di mana si Russell menemui si Jukovic. Begitu bertemu, si Russell langsung menagih bayarannya. Ternyata pengkhianatnya di dalam Interpol adalah si Russell. Mendengar itu tanpa takut, si Jukovic justru menusuk tangan si Russell menggunakan pulpennya. Sambil marah, dia pun mengingatkan si Russell kalau bayarannya akan diberikan apabila si Darius sudah mati. Kita kembali ke Inggris di mana si Mikhail bertanya apa alasan si Amelia menyelamatkan pembunuh bayaran seperti si Darius. Si Amelia pun menjawab kalau si Darius seorang saksi kunci. Disinilah Mikhail cerita kalau selama ini sudah 28 kali si Darius hampir membunuhnya. Pantas saja tadi begitu ketemu mereka langsung baku hantam. Si Amelia pun menceritakan tentang si Jukovic dan saksi yang bisa memenjarakannya tinggal si Darius. Untuk itu dia meminta si Mikhail mengantar serta mengawal si Darius ke Belanda. Awalnya si Mikhail langsung menolaknya, tapi setelah si Amelia berjanji akan membantunya mengembalikan perusahaannya, akhirnya si Mikhail pun mau, walau sebenarnya dia masih dongkol melihat si Darius. Film berlanjut, si Kasoria menelepon si Russell lalu menanyakan hasilnya. Tapi si Russell menjawab kalau dia tidak mendapatkan apa-apa karena si Jukovic diam saja saat ditanyai. Di seberang telepon, si Russell mendengar laporan anggotanya kepada si Kasoria yang memberitahu ada aktivitas mencurigakan di rumah aman mereka. Setelah mematikan teleponnya, si Russell langsung menelepon seseorang menggunakan HP yang lain. Dia pun memberitahu alamat rumah aman mereka kepada lawan bicaranya. Kita ke Inggris di mana orang yang ditelepon si Russell tadi baru tiba di lokasi dan mereka langsung naik ke atas. Sedangkan di dalam rumah si Darius baru siuman setelah dilakukan transfusi darah. Lagi-lagi dia dan si Mikhail berdebat hingga tak lama kemudian si Mikhail mengintip dari jendela dan melihat polisi baru tiba di lantai bawah.
Melihat itu si Mikhail langsung membawa si Darius keluar. Tapi saat mau turun, lagi-lagi si Mikhail melihat sekelompok bersenjata. Dia pun menyuruh si Darius diam, tapi si Darius mengabaikannya. Setelah itu terjadilah baku tembak dan mereka berdua berhasil kabur. Boring is better. Back in the day, we would... Di perjalanan si Mikhail merasa penasaran kenapa pembunuh bayaran sekelas si Darius bisa ditangkap Interpol. Dia pun menanyakan hal tersebut kepada si Darius. Si Darius pun menceritakan di mana saat dia sedang beraksi, seseorang menelepon menggunakan HP istrinya yang mengabari kalau istrinya kecelakaan. Karena saking cintanya kepada istri, si Darius langsung menyusul rumah sakit. Tapi saat baru sampai, dia langsung ditodong banyak anggota Interpol. Singkat cerita, mereka berdua tiba di Amsterdam. Si Mikhail pun membawa si Darius ke rumah yang pernah dikontraknya. Dia lalu menyuruh si Darius bersiap-siap karena waktu mereka tinggal 4 jam lagi. Setelah itu dia menelepon si Amelia yang saat ini berada di pengadilan bersama si Russell serta si Kasoria. Begitu panggilannya diangkat, si Amelia langsung menyuruhnya membawa si Darius ke pengadilan karena hakim hanya memberikan waktu paling lama sampai jam 5 sore. Si Mikhail pun berjanji kalau mereka akan tiba 2 jam lagi. Begitu si Amelia mematikan teleponnya, si Mikhail naik ke lantai atas mencari si Darius. Dia kesal setelah menyadari kalau si Darius sudah kabur lewat jendela. Sedangkan di luar pengadilan, anggota si Jukovic serta agen Interpol sudah standby menunggu kehadiran si Darius. Film berlanjut, si Mikhail menemukan si Darius saat membeli bunga tulip kesungguhan istrinya. Dia pun membuntutinya serta melumpuhkan anggota si Jukovic yang ingin melenyapkan si Darius. Hingga si Darius naik ke lantai paling atas sebuah bangunan yang tidak jauh dari sel istrinya, lalu meletakkan bunga tulip tersebut di dekat jendela. Tak lama kemudian dari dalam selnya, si Sonia melihat bunga tersebut dan dia langsung tahu kalau yang menaruhnya pasti si Darius. Begitu si Darius turun, si Mikhail langsung merepetinya. Masa si Darius tidak bisa menyuruh orang kalau hanya ingin menaruh bunganya? Tapi si Darius justru menjawab kalau si Sonia pasti senang kalau dia sendiri yang melakukannya, karena si Sonia mengenal kode yang diberikannya, yaitu lewat kopinya. Setelah itu si Darius meminta si Mikhail menceritakan kisahnya dulu bersama si Amelia. Si Mikhail pun cerita kalau dulu dia sangat mencintai si Amelia dan melakukan apapun demi kebahagiaannya. Tapi sialnya, dia justru dikhianati. Mendengar itu, si Darius pun menasehati supaya si Mikhail merubah prinsip hidupnya. Si Mikhail pun cerita hubungan mereka mulai renggang sejak kejadian 2 tahun lalu di bandara. Dia menuduh si Amelia yang melaporkannya hingga kliennya tewas tertembak. Mendengar itu, si Darius justru tertawa terbahak-bahak, lalu mengatakan bukan si Amelia yang melaporkan tentang kliennya, tapi dia sendiri yang menembak kliennya dari jarak 300 meter. Mendengar fakta tersebut, si Mikhail pun terbengong sekaligus kesal, lalu menonjok hidung si Darius. Karena selama ini dia sudah menuduh si Amelia yang tidak-tidak. Setelah itu dia meninggalkan si Darius. Begitu keluar gedung, si Mikhail langsung minum untuk menyenangkan pikirannya. Hingga tak lama kemudian si Darius juga keluar, tapi dia langsung ditembaki anggota si Jukovic. Tak lama kemudian si Mikhail pun memutuskan membantu si Darius. Setelah itu terjadilah adegan menegangkan,
Tapi sialnya si Mikhail justru tertangkap anggota si Jukovic. Film berlanjut, anggota si Jukovic menyiksa si Mikhail karena tidak mau memberitahu keberadaan si Darius. Hingga tak lama kemudian si Darius datang lalu menghabisi mereka semua. Setelah itu dia membawa si Mikhail yang sudah pingsan. Di pengadilan si Amelia mulai gelisah karena waktu sidang dimulai tinggal 20 menit lagi. Si Russell pun ikut menyalahkannya karena mempercayakan si Mikhail mengawal si Darius. Setelah si Russell pergi, si Amelia menerima telepon dari si Mikhail yang memberitahu kalau mereka sudah dekat. Film berlanjut saat hakim pengadilan hendak ketok palu karena batas waktu yang ditentukan tinggal beberapa detik lagi. Si Mikhail dan si Darius masuk ruang persidangan. Setelah itu si Darius pun bersaksi bahwasanya 2 tahun yang lalu dia pernah diundang si Jukovic ke istana dan menawarkan pekerjaan kepadanya untuk membunuh lawan politiknya yang berada di Inggris. Tapi saat itu dia menolaknya karena saat berada di sana dia melihat si Jukovic memerintahkan tentaranya untuk membantai penduduk satu desa. Mendengar cerita si Darius, JPU pun bertanya apakah dia memiliki buktinya yang mendukung keterangannya. Dengan santai si Darius memberitahu alamat emailnya serta passwordnya kepada JPU yang lain. Begitu dibuka, muncullah foto-foto kejahatan si Jukovic di monitor persidangan. Melihat hal tersebut, si Jukovic sadar kalau dia tidak akan bisa lolos. Untuk itu dia memberi kode kepada seorang anggotanya melaksanakan rencana selanjutnya. Si anggota langsung menelepon rekannya yang berada di luar untuk melakukan rencana cadangan. Sedangkan si Russell langsung keluar ruangan. Si Darius pun memberi kode kepada si Amelia untuk mengikutinya. Sambil menunggu anggotanya, si Jukovic pun mengulur-ulur waktu dan berorasi serta berteriak-teriak kalau apa yang dilakukannya adalah hal yang wajar karena dia adalah seorang presiden yang berhak melakukan apa saja kepada rakyatnya sesuai dengan kehendaknya. Di luar ruangan, si Russell mencekik si Amelia yang berusaha menghentikannya. Tak lama kemudian terjadi kekacauan karena di luar pengadilan sebuah truk berisi bom meledak. Si Jukovic pun langsung pergi setelah menembak ke arah si Darius, tapi yang kena tembak justru si Mikhail karena berusaha melindungi si Darius. Melihat si Jukovic pergi, si Mikhail menyuruh si Darius mengejarnya serta mengakhiri ini semua. Si Mikhail pun berhasil menyelamatkan si Amelia saat si Russell mencekiknya, sedangkan si Darius juga berhasil mengirim si Jukovic ke alam lain. Akhir cerita, saat si Mikhail dan si Amelia sedang bermesra-mesraan, tiba-tiba si Darius muncul lalu meneriaki mereka. Melihat itu si Mikhail langsung kesal. Si Darius pun menemui si Kasoria dan bertanya tentang kesepakatan mereka sebelumnya, apa masih berlaku atau tidak. Si Kasoria pun menjawab ya dan mengucapkan terima kasih kepada si Darius, dan film pun selesai.